Memotong masa, bergelayut rasa, meranjau, merenda masa, tergulir nada rasa dan cinta, mengempas makna, memoles kepedihan, hampa. Mengenang-ada kepalaku bertanya, di mana rasaku hilang, melebur atau terbawa masa. Ku kehilangan rasa, ku kehilangan asaku. Ku telusuri masa dan ku memotongnya, kikis dan habis, tak mengapa. Terlintas senyum di benakku, bayang-bayangmu ku dapatkan. Tersenyum aku, entah mengapa, mengeluh aku, entah mengapa. Mengapa tak ada jawabnya? Saat ini ku menatap awan, memeluk angan, dan merias hayal. Terdengar sayup damai gitar, ting, ting, ting. Indah beraturan, jauh di sana. Nada-nada itu ku alunkan. Terlintas senyum di benakku, bayang ku dapatkan. Entah mengapa tersenyum aku, mengeluh aku, entah mengapa tak ada jawabnya. Ya, tak ada jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Semoga sahabat aku dimanapun berada selalu mendapatkan perlindungannya dan selalu mendapatkan penyertaannya. Amin. Edisi tengah malam, apakah dia tipe jujur dan setia? Gondes ingin mengulik ya, apakah seseorang yang dekat dengan kamu, seseorang yang kamu memang taksir, atau seseorang yang ada di sisi kamu, atau yang memang benar-benar bicara serius itu, apakah dia tipe jujur dan setia? Ya, di sini Gondes sudah siapkan 4 file, masing-masing dibagi oleh 3 digit angka kembar ya. 111 untuk file 1, 444, 666 dan 999. Sahabat bisa pilih satu atau dipilih ke semuanya, karena ini adalah general reading ya. Dan sahabat bisa tercurah dimanapun, di file yang manapun ya. Oke, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan, Sang Pemilik alam semesta dan Pemilik kuasa, karena hanya kepadanya lah kita memohon jawaban yang tepat dan benar. Oke, dimulai dari sekarang, silakan dipilih. Oke, kita akan mulai dari file yang pertama, edisi tengah malam. Apakah dia tipe jujur dan setia? Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Di sini di file pertama ada 111 atau 111. Makna angka 1 3 kali jika kamu melihat nomor ini dalam rangkap 3, 1, 1, 1, artinya apapun yang kamu coba nyatakan akan terwujud ya.
Nomor 111 adalah pengingat bahwa pikiran kamu kuat. Jadi perhatikan energi yang kamu keluarkan ke dunia, pastikan itu selaras dengan tujuan kamu. 111 diyakinin bahwa para malaikat saat itu lagi ada di sekeliling kalian semua, ya, dan panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan oleh para malaikat yang akan mendengar permohonan kamu itu, ya, yang maknanya akan terwujud apa yang menjadi keinginan kamu, ya. Angka yang sama adalah 11 ini juga mengindikasi atau memberikan makna yang sama, ya. Oke. 111. Kemudian akan menebar kartunya. Apakah dia tipe jujur dan setia? Edisi tengah malam masih bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada cinta yang banyak sekali, ya. Kalian adalah sepasang kekasih, ya. Dia memiliki cinta yang besar, ya. Dia sangat menyayangi kamu dan hubungan ini memang saling melengkapi. Ini orang udah dekat dengan kamu, ya. Tapi dia saat ini mempunyai beban tanggung jawab sebagai kepala keluarga, ya. Dan itu udah diyakinkan ke kamu, disampaikan ke kamu bahwa dia mencintai kamu dan sayang sama kamu, tetapi dia mempunyai beban tanggung jawab yang harus dia pikul. Jadi kalau kamu bertanya apakah dia tipe setia, jujur iya. Cuman saat ini dia lagi dalam keadaan masalah, punya beban tanggung jawab dan dia harus menyelesaikan. Jadi mau dimengerti kalau dia tidak terlalu prioritasin kamu atau bahkan mungkin mendekati mengabaikan, ya. Ya, sebetulnya dia juga lagi dalam keadaan masalah. Oke, file 1 semoga bisa menjadi pencerahan, ya. Doakan yang terbaik untuk dia, berikan support, ya, kalau memang kamu sayang. Jangan kamu membuat masalah karena dia sudah banyak masalah, dan yakinkan padanya bahwa segala sesuatu akan terlewati apabila dihadapi dengan penuh kesabaran. Oke, kalau kamu sayang, temani dia dan doakan dia yang terbaik. Dan kemudian sarankan, sandarkan harapanmu kepada Allah, sandarkan kepada Tuhan Sang Pemilik alam semesta. Segala sesuatu hanya atas izinnya, ya. Kenapa kau selalu sampaikan ini? Agar kalian tidak merasa kehilangan seandainya harapan secara duniawi meleset, ya. Jadi cintailah dia karena Allah, sayangilah yang ada di dunia ini karena Allah, ya, karena Allah Maha tahu mana yang terbaik, mana yang tidak. Seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, itu adalah kehendaknya dan kamu bisa menerimanya tanpa harus mengalami luka yang terlalu berat. Maka cintailah apapun yang di dunia ini karena Allah, bukan karena pengertian kamu sendiri. God bless you. Yang satu, Allah memberkatimu. Amin. Masih di edisi tengah malam, apakah dia tipe jujur dan setia, ya. Di file yang kedua, di sini ada 3 digit angka kembar 4, ya. Anda sangat memaknainya. Melihat angka kembar 444, angka triple 4 menandakan kebijaksanaan batin. Ketika seseorang melihat nomor ini, ya, selama periode waktu yang berurutan, maka hal ini merupakan indikasi bagi orang tersebut untuk mengikuti hasratnya dengan sepenuh hati dan tidak gampang menyerah, ya. Bekerja keras dan berjuang untuk mencapai apapun yang diyakini akan membantu mempercepat tercapainya sebuah tujuan, ya. 444 adalah panggilan bangun untuk mendengarkan intuisi kamu, ya, intuisi hati kamu, karena akan membawa kamu ke jalan yang benar. Oke. Kemudian akan tebar kartunya. Edisi tengah malam, apakah dia tipe jujur dan setia? Di sini ada fase baru. Mungkin kalian terjadi
pertengkaran ya. Di sini dia lagi proses healing ya, dan dia lagi berjuang karena dia dalam keadaan labil. Kalau dia mungkin terlihat tidak jujur ya saat ini ya, yang kamu harus tahu ya, bahwa seseorang yang dekat dengan kamu, atau seseorang yang kamu harapkan, atau seseorang yang memang kamu kasihi atau cintai, atau seseorang yang dekat dengan kamu ini lagi mengalami sebuah fase baru, di mana dia sisi lain dia harus healing dengan orang masa lalu atau dengan masalahnya, sisi lain dia lagi berjuang karena dia labil, berjuang mungkin karena untuk masa depannya, atau berjuang untuk mengalahkan perasaan galaunya ya. Di sini selalu terjadi pertengkaran hubungan ini ya, dan ini adalah fase di mana dia juga mencoba ingin healing ya, untuk tidak mengalami sebuah godaan diri untuk meninggalkan atau berjuang ya untuk meninggalkan, karena di sini dia lagi labil, posisi dia lagi labil. Kalau dipertanyakan dia jujur, iya dia jujur, walaupun dalam pertengkaran apapun dia masih menerima kamu dan masih akan membuka dan akan selalu terhubung dengan kamu. Tapi mau dimengerti dia dalam keadaan lagi tidak stabil ya. Di sini dia ada mencoba untuk healing ya. Ini ada seseorang yang kamu dekatin atau seseorang yang dekat dengan kamu ini lagi ada masalah untuk perasaan dia sendiri ya, entah healing dari masa lalu, entah dia lagi mencoba untuk memperbaiki jalan hidupnya, karena di sini ada perjuangan ya, atau dia lagi memperbaiki diri untuk memperbaiki masa depan, atau memperbaiki tentang ya perasaan dia dari masa lalu, atau selalu menata hati untuk kamu, karena di sini di hubungan ini selalu terjadi pertengkaran dan kesalahpahaman. Tapi kalian akan selalu bertemu, akan selalu bersatu, karena di sini ada alam ya, yang ikut serta mendukung hubungan kalian. Akan terjadi fase baru ya. Jadi kamu mohon mengerti ya, bukan mohon ya. Kalau bisa kamu harus mengerti ya. Tetapi kalau kamu memang sudah tidak sanggup di hubungan ini, ya belajar move on. Karena seseorang ini benar seperti file 1, tidak terlalu fokus pada kamu, makanya selalu menjadikan kesalahpahaman, karena dia lebih fokus belajar untuk healing dari masa lalu, dan dia berjuang keras untuk healing karena dia labil. Seseorang ini kalau terlihat dari tebaran kartunya pernah mengalami sebuah trauma besar, trauma yang memang benar-benar mengganggu kestabilan dia, mengganggu tentang sebuah ya, bukan mental ya, tapi dia sangat harus berusaha healing, harus berusaha mengobati dirinya sendiri. Ada sesuatu yang membuat dia harus berusaha seperti itu, ada sesuatu yang harus berusaha dia untuk mencoba untuk healing. Pasti dia suka menyampaikan sedikit tentang masa lalu atau tentang perjalanan hidupnya. Kalau kamu masih mau bertahan, bertahanlah. Kalau tidak, coba kamu pertimbangkan kembali ya. Tapi akan sulit untuk kamu untuk meninggalkan dia, karena di sini akan ada selalu fase baru. Walaupun dalam pertengkaran besar, kamu pun akan tetap terhubung dengan dia ya. Jujur, setia ya. Ini sebagai contohnya, dengan dia tidak bisa healing ini berarti tipe setia ya. Tapi untuk membuka fase baru agak kesulitan dia ya. Untuk membuka lembaran baru dengan kamu mungkin perlu proses yang lama. Jadi mohon kamu mengerti, kalau memang kamu bertahanlah. Kalau tidak, sampaikan dengan baik-baik, bicara dengan baik-baik ya. Oke? File 2, tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa, karena Allah tahu mana yang baik, mana yang tidak untuk sahabat semua. Tuhan Sang Maha Kuasa membolak-balikan hati manusia. Tetap optimis ya, tetap berdoa tanpa lelah, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Oke, file 2, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Masih di edisi tengah malam bersama Kondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa. Apakah dia tipe yang jujur dan setia, seseorang yang dekat dengan kamu, atau kamu ingin melihat sosok yang lagi kamu gebet atau lagi kamu taksir ya. Gak bisa melihat di sini apakah dia
tipe yang setia atau tidak, tetapi ini adalah general reading. Kalau sahabat semua ingin personal atau ingin pure energi sahabat, berarti sahabat harus personal reading ya. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Oke. Di sini apakah dia tipe jujur dan setia? Di file yang ketiga ada 666 triple 6 atau 3 digit angka kembar 6. Jika kamu melihat angka ini dalam merangkap 3666, itu berarti kamu khawatir tentang beberapa aspek kehidupan kamu dan telah berpikir negatif. Ini kamu ya. Kamu perlu menemukan keseimbangan sekali lagi dan melepaskan apa yang tidak melayani kamu. Jika kamu melihat angka ini dalam rangkap 3666, itu berarti kamu khawatir tentang beberapa aspek kehidupan kamu dan kamu telah berpikir negatif ya. Kamu perlu menemukan keseimbangan sekali lagi untuk melepaskan mana yang perlu, mana yang tidak perlu, mana yang penting, mana yang tidak penting ya. 666 file 3. Oke, kondisikan tower kartunya. Apakah dia tipe jujur dan setia? Ada pergerakan cepat seiring waktu ya, seiring waktu ya, terburu-buru begitu ya, gerakannya cepat sekali, terburu-buru. Dia melakukan sebuah rencana untuk kamu, sebuah keinginan ya. Kalau segala sesuatu yang berasrat, jangan terburu-buru ya. The Devil turun, ini adalah sebuah jebakan atau sebuah keterikatan atau sebuah godaan diri saja ya. Dan ini adalah hal yang sangat harus kamu antisipasi, karena di sini hubungan antara dewasa dengan dewasa itu yang akan dilakukan dalam tindakannya. Kalau menurut Gondes, hubungan ini bukan karena cinta, bukan karena kejujuran, bukan karena kesian, tetapi sebatas karena nafsu atau hasrat yang menggebu-gebu atau sebuah godaan diri yang dia jalani ya. Jadi bukan karena cinta, tidak ada cinta di sini, hanya sebatas kejujuran, sebatas hasrat aja, sebatas keinginan yang ada di dalam hatinya, kayak godaan diri. Jadi maksudnya gini, The Devil ini adalah digambarkan atau dilambangkan sebagai sosok wanita dewasa dan pria dewasa yang terikat oleh rantai dan diikat oleh ya antara leher di dua sosok ini ya, diikat lehernya, keterikatan karena nafsu, bukan karena kejujuran, bukan karena kesetiaan. Itu yang dia rencanakan dalam tindakan. Ini di sini ada rencana, ini ada tindakan, dan di sini adalah hasad. Jadi hanya sebatas keinginan tertentu, bukan karena pure cinta atau pure kasih sayang, tapi memang ada hasrat di lain itu. Jujur dan setia tidak. Tipe seperti ini kalau kondisi pahamin, bukan tipe yang setia, hanya sebatas hasrat seperti itu ya. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Sekiranya kalian menemukan tanda-tanda yang tidak yang merasa kamu membuat ragu-ragu ya, karena ada sesuatu atau gelagat kurang baik, lebih baik kalian pertimbangkan sahabat aku semua ya. Jangan sampai jauh melangkah. Ini adalah terjadi pelanggaran secara agama, pelanggaran secara hukum ya, kayak macam hubungan kamu sudah punya pasangan, dia sudah punya pasangan, itu juga termasuk terjebak ya. Terus dewasa hanya sebuah suka sama suka ya, di situ seperti itu digambarkannya.
semua serba tergesa-gesa. Ini rencana dia. Oke, file 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Dan kembali ya, Gondes sarankan atau Gondes sampaikan, bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Kita bisa membedakan mana yang tujuan baik, mana yang tidak, mana yang jujur, mana yang tidak jujur, mana yang setia, mana yang tidak setia. Kita bisa merasakan dengan feeling ya. Oke, file 3 tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa. Optimis, God bless you, memberkatimu, amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa di file yang keempat, edisi tengah malam. Apakah dia tipe jujur dan setia, orang yang dekat denganmu atau orang yang ingin kamu deketin? Ya, di sini ada 3 digit angka kembar, angka 9. Gondes akan memaknainya ya. Melihat angka kembar 999 ya. Angka 9 adalah angka yang terakhir dalam satuan digit nomor ya, dalam satuan 1 digit angka atau nomor ini ya. Dan ini menandakan selesainya keseluruhan siklus ya. Jika kamu pernah menyaksikan angka kembar 999 berulang-ulang atau 9 saja ya, secara berulang-ulang, kamu perlu tahu bahwa apapun tugas yang tengah kamu tangani atau tujuan apa yang kamu cari, pasti akan menemukan jalan untuk menyelesaikannya ya. Angka tersebut angka 99 atau angka 9 saja ya, apalagi angka 999 adalah tanda bahwa seseorang sedang menuju dalam kesempurnaan dalam suatu pencapaian. Amin, amin ya. Oke, karena saya akan tebar kartunya. Apakah dia tipe jujur dan setia? Kamu adalah sosok di mata dia ini ya. Kamu sosok yang ceria, sosok yang penuh asih, penuh kasih sayang, penuh perhatian, bawel ya. Tapi memang agak galak dikit sih, keponya besar, tapi banyak ya. Kamu tipe yang jadi sosok yang mandiri ya, dengan bijaksana dia. Tetapi ya, dia bimbang. Kenapa? Dia membutuhkan waktu, atau di hubungan ini kamu harus mampu menyediakan waktu untuk menunggu dia, karena dia tidak bisa begitu saja mengatakan yes or no untuk hubungan ini ya. Kalau kamu memang sayang dia, kamu harus sanggup menunggu dia, harus sanggup menanti dia dengan penuh sabar dan menemani dia dengan penuh kesabaran. Tetapi kalau tidak, dia dalam keadaan kebimbangan karena memang dia belum bisa memutuskan apapun di sini, tidak bisa berkata apapun. Artinya jujur dan setia, dia jujur, dia setia, tapi dalam keadaan dia tidak bisa berkata apa-apa dalam hubungan ini ya. Menurut dia lebih baiknya jalanin aja. Kamu sanggup menunggu atau tidak ya? Jujur ya. Kalau nggak sanggup menunggu ya sudah gitu. Dengan bijaksana dia kan menerima kenyataan, walaupun dia dalam keadaan bimbang. Kalau memang kenyataannya kamu harus pergi karena tidak bisa menunggu ya, karena dia butuh waktu di sini ya. Waktu buat apa, Des? Banyak yang dia rasakan. Sebuah kekalahan, mungkin kekalahan di masa lalu, sebuah keinginan untuk berperang untuk mencapai sebuah kemenangan. Karena apa? Walaupun dia menang, tetapi dia semua meninggalkannya seperti itu. Jadi dia butuh waktu. Kalau dia pernah cerita seperti itu, memang itulah kenyataannya. Tapi kalau kamu nggak lagi mau menunggu dia terlalu lama, nggak ada kepastian atau nggak ada keputusan, memang dia belum bisa memberikan keputusan. Itu yang dia lakukan, hanya menerima dan menerima. Seandainya kamu tidak bisa mengerti dia atau menunggu dia atau menanti dia, ya dia dengan bijaksana ya dia tetap akan menerimanya. Tapi kamu sosok yang dia inginkan, dia pun akan menunggu kamu karena dia butuh waktu ya. Jadi dia
sambil berusaha di sini. Ini ada sebuah kebutuhan. Bisa juga diartikan manipulasi ya. Memanfaatkan waktu. Ya. Dia masih menunggu dengan penuh kesabaran di sini. Tapi dia lagi berusaha. Tetapi dia akan menerima segala risiko seandainya kamu meninggalkannya. Seperti itu. Jujur ya. Jujur, tapi dia tetap setia. Oke, file 4 semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ya, pertimbangkan kembali, karena urusan hati ya, kondisi gak bisa bicara kalau udah urusan hati. Kamu yang menjalanin, kamu yang ngerasain ya, bagaimana baiknya, bagaimana seharusnya. Putuskan, jangan terlalu tergesa-gesa. Pikirkan lebih cermat dari apa yang kamu rasakan dan resikonya apa dan endingnya bagaimana. Tapi di sini dia tipe setia seperti itu ya. File 4, tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi serahkan pada Yang Maha Kuasa. Kamu hanya diwajibkan untuk berusaha menjalin sebuah hubungan. Ini kita bicara tentang percintaan ya, berusaha untuk menjalin hubungan dengan sebaik-baiknya, selebihnya serahkan pada Yang Maha Kuasa. Cintailah dia karena Allah, agar semua berakhir dengan baik. Oke, file 1, file 2, file 3, file 4 sudah aku sampaikan. Semoga file 4 ya, semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi antisipasi yang pasti, menjadi hiburan yang pasti, menjadi motivasi yang pasti, dan menjadikan sebuah pembelajaran. Segala sesuatu perjalanan hidup ini adalah perjalanan atau pembelajaran yang bisa kita petik hikmahnya, baik atau buruk, dimana kita bisa memperbaiki diri kalau buruk, kalau baik kita bisa meningkatkan kebaikan itu ya. Kita berdoa karena hanya doa yang bisa membuat segala sesuatu berubah menjadi lebih baik. Ada kesalahan dalam kondisi mental tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pemilik alam semesta yang berkuasa membolak-balikan hati manusia. Oke. Baik, kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.